dipaksa suaminya untuk memasang susuk pengasihan dan tercebur dalam dunia prostitusi. Saya memilih angka kelahiran nomor 19. Dian, wanita cantik kelahiran tanggal 19, dijual oleh suaminya untuk menjadi pemandu karaoke. Konon Dian pernah menjalani ritual gaib dan bertemu dengan sosok genderuwo. Karma baik apakah yang harus dilakukan oleh Dian? Vira, sini handphone kakak, Vira. Vira, sini handphone kakak. Jangan ribut. Vira, sini handphone kakak. Vira, sini. Main sih berisik banget. Dian! Dian! Iya, Ma. Kok nggak ada makanan nih? Kamu ngapain aja? Dian kan tadi harus sekolah dulu. Makanya kalau pulang sekolah itu langsung pulang ke rumah. Masak. Kamu kan tahu, Mama nggak pernah bangun pagi. Bu Rina, keluar Bu! Siapa sih tuh? Nggak sopan banget. Masuk kamu. Oh, Pak Saman. Saya pikir siapa? Silahkan masuk, Pak. Nggak usah. Saya datang ke sini, saya pengen mengambil uang yang sudah kamu pinjam. Ini sudah 1 minggu. Dan sudah jatuh tempo. Mohon maaf, saya belum ada uangnya, Pak. Oke, kalau kamu belum bisa bayar, saya akan sita rumah ini. Dan kamu bisa keluar dari rumah ini sekarang. Pak, jangan ambil rumah saya ini, Pak. Ini warisan suami saya, Pak. Udah nggak ada waktu lagi, Rina. Selama ini saya selalu nurutin kamu. Minta waktu. Tapi apa? Meleset kan? Sekarang cepat kemasi barang-barang kamu dan keluar dari sini. Tolong, Pak, kasih waktu saya sedikit lagi, Pak. Jalan. Ada, ayo. Pak, jangan ambil barang-barang saya. Tolong. Ya. Kamu nggak apa-apa? Tolong jangan ambil rumah ini, Pak. Nanti kalau Bapak ambil, saya dan anak-anak tinggal di mana? Saya tidak akan menyita rumah ini. Dan saya akan bebaskan utang kamu. Tapi dengan syarat. Syaratnya apa, Pak? Saya ingin anak gadis kamu itu jadi istri kedua saya. Awalnya saya menikah dengan laki-laki karena disuruh ibu saya. Karena ibu saya sudah terlibat hutang dengan laki-laki itu, tidak bisa membayar. Terima nikah dan kawinnya Dian Ayuning Tias binti Rudi dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai. Bagaimana saksi? Sah? Sah. Alhamdulillah. Nah, ini sekarang menjadi tempat tinggal kamu. Tempat tinggal kita. Pokoknya, kamu keluar rumah harus izin dari saya. Ya? Dian, lihat aku. Sekarang kamu ini jadi istri saya. Kamu harus bisa menerima saya dan kehidupan saya. Dan saya mau kamu menjadi istri yang baik. Astagfirullahaladzim, sampai kepala pusing ya. Dian! Pak Saman, Bapak kenapa? Nggak tahu Dian, kepala saya pusing banget. Pak! Pak Saman! Pak bangun, Pak! Pak, Bapak kenapa? Tolong!
Dokter, gimana keadaan suami saya? Jika dilihat dari gejalanya, suami ibu terserang stroke. Sebagian tubuh sebelah kirinya lumpuh. Makasih dokter. Iya. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Ibu, silakan ke kasir dulu untuk mengurus biaya administrasinya ya. Loh, tunggu. Emangnya dia siapa, dokter? Ibu ini istri dari bapak itu. Saya ini istrinya, bukan dia. Siapa kamu sebenarnya? Hah? Dan ngapain kamu di sini? Ayo jawab. Kamu siapa? Ibu. Saya mohon jangan ribut di sini ya. Ini rumah sakit. Silakan keluar. Minta tolong ya, Pak. Mau kemana kamu? Saya harus bicara dokter. Kemana dia? Aku tahu mah di mana rumahnya dia. Tahu dari mana? Waktu itu dia pernah nganterin aku pulang mah. Dia pasti simpanan Mas Saman. Jadi kamu pelakor ya? Enak kamu ya? Hah? Ngerebut suamiku? Hah? Jadi ini yang jadi inceran kamu? Hah? Rumah mewah ini? Hah? Gak tahu diri kamu ya? Pengen kaya tapi kamu nyuri laki orang. Begini yang kamu lakukan. Kamu menikah dengan suami saya yang sudah tua karena kamu pengen uang yang banyak kan? Ambil. Puas kamu merebut kebahagiaan saya dan anak saya? Puas kamu? Hah? Membuat suami saya nggak peduli lagi dengan keluarganya? Saya nggak ada maksud buat nikah sama Pak Saman. Ini semua karena keadaan keluarga saya. Kenapa keluarga kamu? Hah? Terpaksa? Tapi kamu mau kan? Kamu nikahin juga dan kamu pengen harta yang kaya raya ini kan? Lebih baik kamu pergi dari sini. Ayo keluar. Keluar kamu. Dasar pelakor. Keluar. Keluar. Keluar kamu. Jangan pernah berani-berani balik lagi ke rumah ini. Nih, ambil sekalian barang kamu. Kamu kenapa lagi, Yan? Pak Saman lumpuh dan stroke. Aku diusir dari rumah. Siapa yang ngusir kamu? Aku diusir sama istrinya, Ma. Kok kamu mau? Diam aja kamu. Lawan dong. Nggak bisa, Ma. Rumah dan hartanya semua atas nama anak dan istrinya, Ma. Mama nggak percaya. Tapi kita menuntut sesuatu juga udah susah. Kalau Pak Samannya juga nggak bisa apa-apa sekarang. Gini aja deh, daripada ribet. Kamu mending cari suami kaya yang lain aja. Enggak, Ma. Dian masih mau sekolah. Tolong, Ma, izinin Dian nerusin sekolah Dian. Dian, kamu jangan egois dong. Kamu itu satu-satunya yang cari duit sekarang ini yang bisa Mama harapkan. Ma, Dian janji. Dian bakal sekolah dan sambil cari-cari kerja. Mau kerja apa? Mau nyuci piring di warung makan, gajinya berapa? Terus, Mama maunya Dian kayak gimana, Ma? Lupain mimpi kamu untuk sekolah lagi. Di sini mama kamu materialistis ya? Dan nyuruh kamu kawin sama orang tapi... Awalnya dari mama. Aduh. Tapi saya tidak menyalahkan mama kamu juga ya. Saya tidak menyudutkan juga. Saya hanya membaca. Kamu tenang aja. Tamu-tamu di sini yang datang semuanya tajir, melintir. Nak Baron, waduh udah lama sekali nggak mampir ke sini. Siapa nih? Ini anak saya. Kalau saya yang deketin, boleh kan, Mam? Tergantung. Udah, kamu pergi sama dia. Temenin.
Udah, gandeng tangannya nih. Nah, Pergi dulu ya, Mam. ya. Tapi Mbak Dibawa. Dian punya anak? Punya. Dari suami yang pertama itu 1. Coba tolong lihat, Nyai. Ini ada isinya apa enggak? Baik, coba dilihat ya. Ini sih kira-kira udah jalan 1 bulan. Maksudnya, saya hamil. Iya, hamil kurang lebih 1 bulan. Nyai, mumpung masih 1 bulan, keluarin aja. Aku nggak mau ya, Ma. Kamu kenapa sih? Kalau Mama mau atur kamu, kamu nggak pernah nurut. Kamu mau nanggung beban anak ini? Ah, bapaknya aja nggak bisa apa-apa, sudah lumpuh. Nggak bisa juga cari nafkah, ngapain? Tapi, Ma, aku sayang sama anak ini. Aku nggak mau berdosa. Ini untuk kebaikan kamu. Kalau kamu hamil, gimana kamu kerja bantuin Mama? Belum lagi nanti kalau Baron tahu, mana mau dia deketin kamu? Ya, Nyai, kerjain aja. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Aku nggak mau. Jangan paksa aku. Oh, Dian! Balik lagi kamu. Wah. Nak Baron. Nak Baron mau pilih siapa malam ini? Dian mana, Mam? Oh, Dian lagi sibuk di rumah, jadi dia nggak ikut. Ya udah yang lain aja. Saya nggak mau yang lain. Saya maunya sama Dian. Saya mau jadiin dia istri. Kesempatan langka ini, nggak boleh lewat begitu aja. Katanya kalau orang hamil makan nanas bisa keguguran. Mudah-mudahan aja usaha aku ini berhasil. Yan, makan nih. Makasih ya, Ma. Habisin ya. Tapi, Ma, ini banyak banget buat dia habisin. Cuma segitu. Pokoknya Mama nggak mau tahu. Habisin aja, ya? Iya, Ma. Ayo. Ini obat apa, Ma? Udah, nggak usah banyak tanya. Minum aja. Dian. Dian. Nak Baron. Saya kesini mau ketemu sama Dian. Aku nggak mungkin biarkan Baron ngelihat Dian yang perutnya udah gede gitu. Yang ada dia malah batal mau nikah sama si Dian. Ya, Nak Baron harus sabar ngadepin Dian. Soalnya yang mau sama dia itu banyak. Sekarang dia di kampung dulu, mau nyelesain sekolahnya. Tapi Nak Baron jangan khawatir. Nanti setelah dia selesai sekolahnya, ya dia saya ambil dan segera menikah dengan Nak Baron. Saya janji. Tapi ya asal persyaratannya bisa dipenuhin. Oke, saya setuju. Kalau gitu, saya permisi dulu. Ya, baik. Kak, aduh Kak, tahan ya. Kak Fatin lagi manggil dukun Aduh, nih. perut kakak sakit banget deh. Aduh. Kakak nggak kuat. Ayo, Nyai. Ayo cepetan, Nyai cepetan. Cepetan. Ya udah.
Nemnya biar Nyai yang urus, kalian tunggu bentar ya. Ayo, peluk dulu. Nyai, cepetan Nyai, perut saya sakit. Kamu ngedan dulu ya, yang kenceng, yang kuat. Ini bayinya mau keluar. Ngedan terus, dikit lagi keluar. Anaknya mau keluar dikit lagi. Terus yang kuat ya. Ayo, ayo. Dian, kamu nggak mungkin ngerawat bayi ini sendiri. Maksud Mama? Ya kamu kan harus balik kerja. Masa kamu direpotin sama anak ini? Ma, tapi kan Dian bisa nitipin ke Fatan. Ya mana bisa mereka itu merawat bayi kamu. Mereka kan sekolah. Lagian mau sampai kapan? Kamu itu harus bantuin Mama kerja minggu depan. Minggu depan, Ma. Terus anak aku kayak gimana? Iya, titip aja di panti asuhan. Enggak, Ma. Pokoknya Dian mau ngerawat anak Dian sendiri gimana pun caranya. Lagian kan ini cucu Mama juga. Habis mau bagaimana lagi? Dari dulu kan Mama bilang sama kamu, gak usah dipertahankan anak ini. Tapi kamu bandel kan? Sekarang mau gak mau, kita serahkan aja perawatannya sama orang lain. Satu-satunya jalan ya yang pas ya di panti asuhan. Aku gak mau, Ma. Mama kenapa tega? Ini cucu Mama sendiri. Pokoknya nanti malam, Mama akan bawa bayi ini ke panti asuhan. Enggak, Ma. Maafin Dian ya, Ma. Dian gak bisa jadi anak yang berbakti buat Mama. Karena Dian gak mau dipisahin sama anak Dian sendiri. Mumpung Evi, Vira dan Fatan lagi sekolah, dan Mama juga lagi pulas tidurnya, aku harus pergi dari sini sekarang. Dian? Dian? Fatan? Kenapa, Mah? Kakak kamu mana? Gak tahu, Mah. Ya udah, cepat kamu cari dia sampai ketemu. Ayo. Iya, Mah, ya, Mah. Aduh, ini anak kurang ajar ya. Bikin susah mamanya aja. Mana sudah janji lagi sama Nak Baron buat nikahin dia. Udah gak kuat lagi. Sayang. Kamu kenapa? Gak apa-apa? Aku cuma habis melahirkan aja, Mas. Yaudah, kita duduk aja sana yuk. Mama, Ma, ini anak aku. Ma, kemarin itu anak aku, Ma. Ma, itu anak aku. Ibu jangan ambil anak ya, Bu. Bukan urusan kamu. Ini urusan keluarga saya. Ma, Bawa dia pulang ke rumah. Lu jangan ikut campur. Ayo. Aku Bawa dia pulang ke rumah. Ayo ikut. Ikut. Benar itu ibu kamu. Iya, dia ibu aku, Mas. Ma, anak Dian kemana, Ma? Anak kamu ada di panti asuhan. Sama orang-orang baik kok. Gak usah takut kamu. Ma, itu kan cucu Mama sendiri. Kenapa Mama tega naruh dia di panti asuhan? Mama bukannya tega, tapi kan biar dia ada yang ngurus. Nanti kalau kamu sudah kaya, ya baru kita ambil anak kamu itu.
Makanya kamu harus cari suami yang kaya. Biar hidup kita nggak susah terus kayak begini. Ya sudahlah, nggak usah dipikirin deh. Kamu itu harus rapi, harus kelihatan cantik. Ma, Dian mau ketemu sama anak Dian. Anak Dian ada di mana? Iya, nanti mama kasih tahu. Asal kamu nurut sama mama. Kamu harus nikah sama orang yang mama pilih. Dian mau nikah sama siapa lagi sih, Ma? Namanya Baron. Dia orang kaya. Kerjanya aja di pabrik mobil mewah. Gajinya ratusan juta loh, Dian. Terus gimana sama nasibnya anak Dian? Udah, kamu gak usah mikirin itu. Pikirin aja pernikahan kamu nanti sama dia. Ya, kalau kamu nanti sudah hidup senang, hidup kaya, menikah sama dia, ya udah, ngapain mikir-mikir lagi, ya? Ini kan udah cantik, ya? Tujuan saya kesini, saya ingin melamar kamu. Pastilah Dian mau, ya kan Dian? Kalau dia diam, berarti dia mau, Nak Baron. Jadi, kapan ya rencana acara akad nikahnya? Oh, kalau bisa secepatnya. Minggu depan juga boleh. Oh iya, baik. Oke. Dan ini buat persiapan pernikahan saya dan dia. Oh ya. Dapat yang kedua lebih fatal. Sampai ikut jual saya juga. Untuk jadi LC di salah satu karaoke. Mas Vita mau ngapain sih Mas kesini? Udah, ikut aja. Pak, ini orangnya. Oke juga. Tega kamu ya Mas. Aku ini istri kamu. Nah, sana. Ayo, ikut saya. Sini dulu itu. Cuman segini nih. Dari kemarin gak ada tambahan sama sekali. Terus kamu mau aku kayak gimana lagi Mas? Aku ini istri kamu. Lu denger ya, kalau gua tahu lu udah pernah ngelahirin, gua nggak bakalan kawinin lo. Kenapa? Hah? Lu sedih? Dengerin ya, mulai sekarang lu harus turutin apa kata-kata gue. Dengan kondisi lu kayak gini, lu nggak bakalan bisa ngasilin duit banyak. Jalan satu-satunya, lu harus semua susu yang kamu pesan sudah masuk ke dalam badannya. Sekarang nggak ada laki-laki lagi yang akan menolak atau lupa sama pesonanya. Gak sia-sia gue ngasih duit banyak buat Simbah. Ternyata sekarang lu udah punya 4 pelanggan yang lu nungguin lu hari ini. Tapi Mas, badan aku masih sakit. Aku mau istirahat ya hari ini. Lu mau istirahat? Kalau lu mau istirahat, lu bisa pulang ke rumah nyokap lo. Lu bisa istirahat sepuas lo. Tapi ingat, balikin duit gue 200 juta. Dan bunganya 2 kali lipat. Bisa nggak lo? Hah? Enggak Mas. Aduh. Oke. Mandi yang wangi, ya. Terus lu temuin Om Simas di tempat biasa. Kalau sampai lu macam-macam, lu ingat lo. Ayo, cepat mandi. Ayo, mandi. Dari air mata kamu,
Saya mencium, apakah juga dari pertama sampai 5 kali kok saya ngeliat ada luka fisik ya dari suami? Waktu suami saya yang kedua itu, Lu masih tiduran? Gimana pelanggan kita? Mas, kayaknya aku hari ini nggak bisa kemana-mana deh. Perut aku sakit banget, Mas. Izinin aku istirahat ya, Mas. Kalau lu nggak kerja, kita nggak bakalan dapat duit. Tapi Mas, aku beneran sakit. Lu banyak alasan ya. Perut aku sakit. Mas, kayaknya aku keguguran. Gue udah bikin janji sama orang, lu kacauin semuanya. Ayo bangun, bangun, jangan kotorin kamu gue. Mas, tolongin aku, Mas. Mas, tolongin aku, Mas. saya habis mengalami operasi kemarin. Aduh, itu dia Robi. Ini gagal ulah ini. Efek-efek dari susuk dan benda-benda gaib yang disuruh dipasakkan. Saya kan hamilnya hilang begitu aja, Mas. Hah? Saya hamil, sudah 7 bulan, hilang begitu saja. Sini. Nah, gue suruh dulu beli obat, kenapa lu pergi? Jalan-jalan sama laki-laki lain lagi ya? Hah? Lu dengar apa gue bilang kan? Hah? Lu nggak boleh kemana-mana kan? Hah? Lama-lama gue perhatiin lu pura-pura sakit ya? Hah? Mas, luka bekas keguguran aku masih sakit. Bangun. Udah 2 hari lo ya. Lu nggak kerja dan gua nggak dapat duit sama sekali. Perut aku beneran sakit, Mas. Aku nggak bohong. Pokoknya gua nggak mau tahu ya. Sekarang lu harus cepat kerja. Gua butuh duit banyak. Enggak, Mas. Murah lu. Kayaknya Mas Baron udah pergi. Ini saatnya aku buat kabur. Dian, Mama, kamu kenapa? Muka kamu sampai memar semua begini. Dian nggak mau lagi tinggal sama Mas Baron. Dian disiksa terus, Ma. Dian cuma dijadiin mesin uang sama dia. Ya udah, baguslah kalau kamu pisah sama dia. Mama juga kesusahan kalau nggak ada kamu. Karena Mama kan sekarang sudah sakit-sakitan, nggak bisa kerja lagi. Lihat nih adik kamu, sudah berapa bulan nunggak bayar sekolah. Kak Dian, muka Kak Dian kenapa? Nggak apa-apa kok. Ya ini nih, perbuatan suaminya yang suka nyiksa. Makanya Kak Dian mulai sekarang tinggal di sini sama kita. Gantiin utangnya, kan Mama nggak bisa bayar utang.
Aku suruh Kalau nikah. untuk yang suami 3, 4, Iya. 5 itu gitu? Iya. Jadi Mbak sebagai tameng lah ya? Suami saya yang ketiga. I'm sorry. Sudah menunggu lama ya? Oh, belum begitu lama Pak Freddy. Oh ya, kenalin ini anak mertua saya. Beautiful. Anak ibu benar-benar cantik sekali. Saya akan jadikan dia istri keempat saya. Kalau ibu mengizinkan. Buat Freddy apa sih yang enggak? Tapi Ya? biaya nikah sirinya itu sekarang sudah mahal loh Pak Freddy. Itu nggak masalah. Semua akan saya tanggung. Iya tapi saya tanyakan anak saya dulu ya. Oke, siap. Udah mau berangkat? Iya, Ya udah, hati-hati ya. berangkat ya, Mas. Ya, Waalaikumsalam. Ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, sayang. Ya, Freddy mau melamar kamu minggu depan. Ma, Dian mohon. Kasih Dian waktu buat berpikir. Dian masih trauma. Aduh, dia mau kasih kita uang 500 juta. Jarang-jarang loh ada perempuan yang kayak kita begini. Dian, Pak Freddy itu pembisnis. Sukses lagi dia. Banyak duitnya. Ya, perusahaan aja ada di dalam kota, di luar kota. Ya. Dan istrinya juga banyak kan, Ma? Aduh, udah deh, nggak masalah soal itu. Kalau gitu Dian juga punya syarat. Apa? Tolong pertemuin Dian sama anak Dian, Ma. Ini namanya Siva. Masuk jam 8 malam tanggal 28 Februari tahun 2016. Satu-satunya di malam itu yang masuk ke panti asuhan ini. Siva. Terima kasih ya, Bu. Sama-sama. Tapi kalau sekarang Mbak punya suami atau gimana? Punya? Udah punya suami, Yang tapi sekarang keenam. baik. Ya antara bahagia sama tidak, karena selalu ngungkit masa lalu saya. Yan, maaf Mama mengganggu kamu lagi. Mama nggak pernah ganggu aku kok, Ma. Ya, Mama butuh uang. Karena Mama kayaknya sudah nggak bisa lagi kerja seperti biasanya. Ya, Mama mau buka usaha, tapi perlu modal ya minimal 100 juta gitu. Emangnya Mama mau buka usaha apa? Buka usaha salon. Tolong ya, bilang sama suami kamu. Mama tunggu. Ya? Aku coba usahain ya, Ma. Mama perlu uang 10 juta. Mama mau periksa ke dokter penyakit dalam dan harus di-scan. Katanya harus siapin uang segitu. Emangnya Mama sakit apa? Mama nggak pernah cerita ke Dian. Ya ini Mama cerita sekarang. Tolong ya, Kak Freddy. Oke, nanti saya suruh sekretaris saya untuk transfer ke Mama. Mama kapan mau ke dokternya? Biar Dian ya yang temenin. Nggak usah, kamu urus aja rumah tangga kamu. Biar Mama sendiri. Terima kasih ya, Nak Freddy. Sama-sama, Ma.
Aduh, kenapa nggak aktif sih? Ini pesan dari Mas Freddy. Maaf Dian, saya tidak bisa melanjutkan pernikahan ini. Perusahaan saya ada masalah dan saya harus pindah ke Singapura. Saya harap kamu segera berkemas dan pergi dari rumah itu. Karena besok akan ada yang datang. Mau mengambil rumah dan mobilnya. Terima kasih. Apa? Kamu pisah sama Freddy? Terus kamu dapat apa dari dia? Enggak, Ma. Dia nggak ngasih aku apa-apa. Kok kamu mau aja? Uang sepeser pun dia nggak kasih sama kamu. Dia itu pengusaha kaya loh, Dian. Ma, Dian nggak pernah mikir ke situ. Ya ampun, Dian. Kamu itu kok bodoh banget sih. Harusnya kamu dapat satu rumah dari dia. Percuma mama nikahin kamu sama orang sekaya kayak dia itu. Sekarang pulang nggak bawa apa-apa, cuma bawa badan doang. Udah lama. Dian mohon jangan bahas ini lagi. Dian udah pusing mikirin ini semua. Salah kamu juga sih. Masalah kayak begini aja nggak ngerti. Ya udah, kamu boleh tinggal di sini. Tapi kerja lagi sama mama. Tapi Ma, nggak ada tapi-tapian. Kamu lihat kan adik-adik kamu? Mereka itu butuh bukan cuma makan aja kan? Bagaimana kamu penuhi kebutuhan mereka? Kalau kamu cuma kerja di warung makan. Ya udah, mulai nanti malam kamu ikut kerja lagi sama mama. Dian! Sakit. Dian! iya Ma. Kamu mau kemana? Dian mau cari kerjaan, Ma. Semoga Dian keterima kerja ya. Walaupun cuma jadi pelayan kafe, nggak apa-apa. Yang penting gajinya halal. Aduh, nggak usah lah cari kerjaan kayak begitu, nggak ada uangnya. Mending kamu temuin teman mama itu, Mami Gita. Biar dia yang cariin kamu kerja. Dian nggak mau lagi kerja kayak gitu, Ma. Kali ini Mama ngertiin Dian ya. Kamu juga harus ngertiin Mama. Mama kan butuh uang banyak untuk ngobatin penyakit Mama ini. Tuh sakit. Maafin Dian ya, Ma. Dian cuma mau doa dari Mama. Semoga Dian keterima kerja dan gaji Dian cukup buat beli obat Mama. Kalau gitu Dian pergi dulu ya, Ma. Ya, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mbak yang waktu itu ya? Iya, Mas. Gak sengaja kita udah ketemu 2 kali. Iya, tapi kita belum kenalan. Saya Aris. Saya Dian. Kamu ngapain di sini? Aku lagi cari-cari kerjaan, Mas. Kalau kerja di kafe mau nggak? Kebetulan teman saya lagi nyari waitress di kafenya. Boleh kalau memang ada kerjaan. Oh yaudah, ayo naik. Biar saya antar ke sana. Ayo. Mbak Dian, kalau suami yang sekarang itu pilihan ibunya juga? Pilihan aku. Pilihan sendiri, nggak direstuin? Iya. Saya terima nikah dan kawinnya Hadiah Ayunin Tias binti Rudi dengan mas kawin Selamat Al-Suha dibayar tunai. Bagaimana? Para saksi sah? Nggak sah. Saya nggak setuju anak saya menikah sama laki-laki ini. Ayo Dian, kita pulang. Ayo pulang. Ma. Ayo. Iya. Enggak, Ma. Dian sekarang udah jadi istri sahnya Mas Aris. Enggak, Dian. Kamu nggak boleh nikah sama laki-laki kere kayak dia ini. Kamu dapat apa dari dia? Cukup, Ma. Biarin Dian hidup bahagia sama Mas Haris. Mama nggak terima. Kalau kamu sayang sama Mama, kamu tinggalin laki-laki ini. Mendingan kamu cari laki-laki yang lain, yang menjanjikan masa depannya. Nggak kayak dia, cuma pegawai biasa. Terserah Mamamu terima apa enggak. Dian sekarang udah jadi istri sahnya Mas Haris.
Yang pasti Dian ikut sama Mas Haris. Coba aja kalau kamu berani pergi sama dia. Tapi kalau ada apa-apa sama dia, jangan pulang ke rumah mama lagi. Dian, mau pulang ya? Iya, Pak. Gimana kalau malam ini kamu pulangnya sama saya saja ya? Saya temenin, mau nggak? Maaf ya, Pak. Suami saya mau jemput. Sekali-sekali kan tidak apa-apa ya? Malam, Pak. Ya, selamat malam. Mas, kamu udah lama? Dari tadi. Yaudah kita pulang ya. Permisi, Pak. Kamu janjian ya sama Dinar? Enggak, Mas. Aku berani sumpah sama kamu. Ini buktinya. Kamu pasti udah hapus chat janjian kamu sama dia. Enggak, Mas. Aku berani sumpah sama kamu, aku gak ada hubungan apa-apa. Aku pikir kamu udah berubah. Ternyata kamu masih kotor sama kayak dulu. Maksud kamu apa, Mas? Gak mungkin gak ada asap, gak ada api. Tapi, Mas, aku berani sumpah sama kamu, aku gak ada hubungan apa-apa sama bos aku, Mas. Alah! Aris. Aris. Pak Dinar, Bapak ada apa ke rumah saya? Dian, apa tidak sebaiknya saya disuruh masuk saja? Kita ngobrol-ngobrol. Mohon maaf, Pak, sebelumnya. Saya udah gak bisa lagi kerja di kafenya Bapak. Dan suami saya gak ada di rumah. Bapak gak bisa masuk. Saya gak mau ada fitnah tetangga, Pak. Dian, kamu kan tahu, Aris itu sahabat saya juga. Jadi tidak ada masalah kalau saya nunggu dia di dalam kan? Bapak boleh pergi dari sini. Dian, saya tahu kalau sikap kamu begini, pasti kamu menginginkan uang yang banyak kan? Silakan, kamu sebutkan saja uang yang kamu butuhkan berapa. Asalkan Bapak jangan macam-macam. Apaan nih? Mau apa kalian di rumah saya? dia yang mengundang saya datang ke sini, Riz. Dia merayu saya untuk minta ditemenin. Enggak, Mas. Itu semua bohong. Lo benar-benar udah ngerusak persahabatan kita ya, Nar. Wah, lo! Mas, aku bisa jelasin semuanya dan aku nggak ada apa-apa sama dia, Mas. Lo bener-bener nggak tahu diri ya. Sekarang lo pergi dari rumah gua nggak sudi punya bini kayak lo. Apa yang harus aku lakuin? Kenapa hidup aku harus seperti ini? Kan? Fatan? Mama panggil-panggil Kak Dian terus. Mama sakitnya udah parah. Mama sekarang ada di mana? Di rumah, Kak. Yaudah sekarang kita ke rumah yuk. Ayo, Kak. Sakit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Salam. Itu kan Kak Dian. Dian. Maafin Dian ya, Ma. Dian baru bisa datang sekarang. Kamu sudah ninggalin suami kamu kan? Kamu datang ke sini buat Mama kan? Iya, Ma. Dian, Mama mau sembuh. Kita ke dokter ya, Ma. Mama mau ke rumah sakit yang bagus, yang nyaman. Gak mau ke rumah sakit yang murah, gak mau. Nanti ngantri lagi beli obatnya. Maafin Dian, Ma. Dian belum bisa bawa Mama ke dokter sekarang karena Dian belum punya uang. Makanya kamu ndak nurut sih sama Mama. Temuin tuh mami kita. Roy pengen sekali kamu benar-benar sholatnya dikencengin lagi. Karena saya pengen kamu lebih mendekatkan imannya lebih yang kepada yang di atas supaya makhluk-makhluk ini hilang gitu. Dan saya pengen banget kamu juga pelan-pelan mundur dari lingkungan kamu.
Kamu itu ngapain sih sholat di sini? Gak ada gunanya juga. Ya Allah, ampunilah segala dosa kami, terutama dosa Mama. Berikanlah dia kesungguhan dan hidayah-Mu ya Allah. Berikanlah kami keberkahan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Setelah saya mendapatkan hasil dari tes DNA, ternyata benar DNA dari Pak Saman dan Siva adalah sama. Dan untuk itu, Budian dan Siva berhak untuk mendapatkan semua kepemilikan dari harta Pak Saman. Dan nilainya tertera di sini, Bu. Sekalian, Ibu tolong tanda tangan di sini, Bu ya. Alhamdulillah, mungkin ini memang rezeki saya. Ternyata jalan keluarnya cuma satu, mendekatkan diri kepada Allah. Maka Allah nggak akan kasih kita cobaan lagi yang berat.